Halo teman-teman semuanya. Kita gak usah lama-lama kali ya. Iya, Kita langsung lagi aja ada ya. di ruang tunggu nih. Yoi. Selamat datang di Cerita Ruang Tunggu. Nah Mas, lu tahu gak sih Mas? Ya. Patriot Prahara nih. Kan kemarin kita udah bahas ya. Udah PO kan? Ya. Udah bahas, udah PO gitu Ya. ya. Nah, Udah beres ternyata nih, udah beres. PO-nya udah beres nih. Udah beres. Udah beres. Berarti nggak lama lagi ya. Ya. Harusnya end of June ya berarti ya. Sekitar iyalah akhir Juni lah. Akhir Juni. Teman-teman tuh udah dapet. Teman-teman bukunya. bisa menikmati baca Patriot 3 Betul. Pranaya. Sebelumnya juga kita bahas sama Nabila ya, bahas soal Sri Asih di masing-masing era. Terus Sri Asih juga banyak juga dia di era Patriot ya yang paling Yeah. dominan ya. Sri Asih Nani Wijaya itu udah ada tahap maksimal. Iya. Udah max level lah ibaratnya. Salah satu yang max level. Ya, makanya OP dia tuh. Makanya OP walaupun kelemahannya cinta. Tetap aja ada ya. Tuh. Tapi gue mau kasih apresiasi buat teman-teman yang udah PO. Wah, itu banyak banget, keren banget. Thank you banget ya. Thank you untuk dukungannya sama produk-produk Bumi Langit. Dukung kita terus. Karena kalau dukung kita kenapa Bang? Kenapa? Karena dukung juga perfilman Indonesia, Oh, perkomikan jelas dong. Indonesia ya kan. Jelas. Dan balik lagi karena cerita ruang tunggu ini adalah jagoan Indonesia. Iya, oke, jagoan Indonesia. gitu. Hashtag jagoan Indonesia. Hashtag jagoan Indonesia. Nah, tadi aku manggil Mas Oyes deh. Ya, langsung aja. Nah, Langsung kemarin aja. kan lu pakai selendang tuh manggil Nabila. Sekarang mau gimana caranya? Mas Oyes agak gini. Bisa nggak nih muncul di sini nih? Apa ditarik dua-duanya? Tarik kedua-duanya. 1, 2, 3. Sakti juga topinya. Sakti banget topinya Pak. Kemarin selendang, sekarang topi. Magic. Wajib dong. Emang Karena banyak penuh banget kejutan. ini. Gimiknya banyak banget Pak Keren. Dirla ini. Iya dong. Selamat datang Mas Oyes. Selamat datang lagi Mas Oyes. kembali. Wah, ini paling sering ya. Paling sering dan sebenarnya ya, Hmm. aku lihat komentar-komentar dari teman-teman nih. Iya, betul. Penampilan Mas Oyes itu yang paling ditunggu-tunggu Iya. karena penceritanya sangat-sangat menarik Dan detail, Pak. dan detail. Belum ke teman-teman kreator lainnya loh. Ini baru Mas Oyes. Bisa ada Mas Aji, Mas Ungging dan lain-lain ya. Ceritanya juga menarik-menarik buat share. Betul, betul, Tuh, betul. tapi sabar. Ada masing-masing momentumnya. Bener ya Mas Oyes ya? Iya. Gitu. Berarti sekarang momentumnya masih Patriot dong? Masih Patriot Masih dong. Patriot. Baru banget kita habis selesai PO, Selesai Patriot PO. Pranaya. Itu banyak banget Mas yang beli. Parah. Ya, salam tuh. Parah. Thank you banget. Salut, Thank you, salut, thank you. salut. Mas Oyes pakai baju godam ada apa sih? Patriot. Oh Patriot. Iya, Gitu. Goda memang salah satu partnya Patriot dong, Pak. Salah satu partnya Patriot sih Iya. selain Sri Asih ya. Selain Tetap Sri Asih Sri Asih ya. ya. Tetap Sri Asih ya gitu. Nah, kalau misalnya di Patriot sendiri nih, godam tuh paling berperan sebagai apa? Godam tuh kan Posisinya. Posisinya. dia seperti kompas moral kompas. Oh, moral kompas. Kompas moral. Oke. Itulah karena Agak dia kan mungkin dari pulau ke pulau gitu Iya. ya? Enggak, itu kompas yang lain, Pak. diasuh oleh Bapak Kebenaran kan. Oh, oke. Jadi, Oh iya, betul. Ya, jadi nilai-nilai nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan itu penjaganya Godam. Udah penjaganya. Bukan awangnya ya. Bukan awangnya. Awangnya kayak nggak ngejagain deh. Dia pengennya makan ayam enggak malah kangkung kan. Iya. Tapi karena kita udah bahas Patriot Prahara, kemarin juga sempat bahas nih di podcast sama Nabila ya. Iya. Soal Sri Asih. Kan Sri Asihnya melalang buana tuh. Iya. Mencari jati diri gitu Betul. kan, sama healing gitu kan sekalian. Nah, Itu kan diceritain di komik Patriot 3 ini kan. iya, di Patriot 3 ini diceritain. Cuman kan nggak diceritain tuh Mm-mm. Patriot yang lain. Jadi Nasibnya gimana gitu kan? itu sebenarnya kita penasaran ya. Tapi kalau apa si Godam, si Sri Asih ini emang ada bukunya, emang diceritain gitu ya. Nah, yang lain tuh kan banyak Mas. Iya. Masa nggak ada sih? Masa nggak diceritain kan gitu? Ya. Iya betul. Yang lain kan lagi ini ya, kehilangan dua sosok pentingnya. Yang pertama Sri Asih sebagai leader, Ya. yang kedua Godam. Godam kenapa? Godam sebagai penjaga nilai kan lagi Iya. ada di cerita Godam Putih Hitam. Oh, sama Tira ya waktu Sama itu Tira, Godam Putih Godam Hitam. sama Tira lagi absen, Sri Asih lagi absen, dan mereka
ada kevakuman kepemimpinan sebetulnya. Makanya dipilih judul Pranaya. Ya. Kevakuman. Jadi sebenarnya pemimpin utamanya itu Sri Asih sama Godam. Ya, Enggak. Sri Asih penjaga. Ya kalau Sri Asih kan leader ya, makanya dia yang memotivasi yang lain untuk maju segala macam. Godam yang jagain supaya nggak kebablasan nih kalau misalnya lagi maju lagi apa gitu. Tapi aku pengen tanya dulu nih yang soal penting. Godam deh. Godam kan udah jadi patriot segala macam. Apakah di Patriot dia berhasil makan ayam goreng? Pertanyaannya lucu sekali ya. Lah, kan nggak mungkin nih kita kumpul-kumpul nih kayak sekarang ruang tunggu. Mungkin gitu datangnya kan. bukan dari awal, dibawain sama Yang siapa lain. kali Iya. ya, Tuh. atau pesen ini ada yang mesenin gitu pas lagi rapat di markas gitu kan rapat, ntar ada konsumsinya, siapa tahu ada yang meseninnya. Nasi kotak biasa ya. Nasi kotak ada ayam goreng. Kalau markasnya Patriot sendiri tadi mumpung disebut nih, ada nggak sih yang menginspirasi markas Patriot di dunia nyata? Oh, aslinya. Aslinya gitu. Kalau yang di Prahara kan memang dari sebuah rumah ya, maksudnya memang disamakan supaya nggak tampak mentereng, supaya nggak tampak gampang jadi sasaran tembak lah. Kalau Iya, betul. di dalam rumah itu kan ya berarti ya susah mau dilacak juga kan. Iya. Yang mana rumah banyak gitu. Tapi kalau kayak di film lah ya, kan udah Gitu. Megah, markas segala mana macam. gitu akan gampang jadi sasaran tembak. Nah, Iya. karena mumpung tadi Mas Oya sampaikan ya, kalau Sri Asih sama Godam lagi absen. Ya, dan mereka itu pemimpin ya. Jadi Mereka itu pemimpin. saya sih emang didaulat sebagai pemimpin secara Ya, langsung atau semua mengakui aja pemimpin kita ya Sri so far memang yang diakui. Tapi kan Sri Asih sejarahnya lebih panjang dibanding Hmm, mereka. betul, Jadi betul. ya jam terbangnya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Walaupun memorinya kan sebetulnya Sri Asih kan mewarisi memori dari zaman. Leluhurnya. Oh iya, betul. Nah, Karena di tiap era ada. iya. Gue jadi pengen mancing di situ. Lanjut dulu Patriot. Jangan. Mau bahas era yang lain masih kan. Iya. Oke. Tadi aku jadi pengen bahas era Sri Asih Jawara ada di Patriot nggak? Ya. Sri Asih yang di era Jawara siapa Iya. dan apakah dia tergabung dalam Itu masih Patriot masih ataupun jauh ya kayaknya. Tiga, apa di Patriot sendiri kan baru dibentuknya baru lah ya, maksudnya Iya. setelah kemerdekaan lah. Dan itu isinya Adi Satria ya. Kalau di era Jawara kan belum banyak Pendekar. Adi Satria kan. Yang Ya, muncul kalau- ya. Kalau Jawara ya sebetulnya kayak pada masanya sih seperti Adi Satria ya, sakti ya. Betul, Sakti. betul. Penyebutannya ketika di masa sekarang orang yang sakti disebutnya Adi Satria. Oh gitu. Ya. Orang sakti ya. Orang Ada orang sakti, ada orang pinter kan sebutannya gitu ya biasanya. Iya, Yang minum sakit. tolak angin. Oh iya. Kan ada sakti ada yang sakti. Kebetulannya. Keras. Ada rumah sakit, sembuh nggak? gitu ya. Oke, sekarang kalau nih kan tadi kata dia sudah benar. Sri Asih nggak ada. Godam nggak ada. Mungkin menarik jika Maka lagi nih. Iya. Kalau gue sih tertarik ya, maksudnya gini, kalau dua orang ini kan nggak ada. Yang bikin keributan sebenarnya kan Sri Asih di Prahara tiba-tiba Iya. hilang. Yang keributan ya para durjanya lah. Oh iya, para durjanya betul, Iya. betul. Cuma kan yang rusuh itu Sri Asih. teman-teman Patriot sendiri gitu kan. Iya. Nah, Sri Asihnya malah nggak ada sekarang. Terus Godam juga nggak ada. Misalnya dalam kondisi seperti itu tetap butuh leader, Iya. ya kan? Gue berpikir ya mas ya, misalnya Gundala. Oke. Gue kan Gundala banget nih. Oke. Akan seperti apa Patriot itu? Gundala sebagai leader. Kalau lihat karakteristiknya dia agak melankoli ya sebenarnya. Melankolis, Ya, oke. saya sih terus ya dia kan ya kalau di cergam klasiknya saintis, tapi sebetulnya kalau yang di ini dia punya kemampuan engineering. Nah, engineering kan biasanya memang lebih ngulik ya. Iya. Lebih ngulik, lebih gini dibanding melihat secara general gitu ya. Jadi justru Gundala sebetulnya dia butuh orang yang bisa melihat lebih dari helikopter view begitu ya. Sebagai tandemnya dia. Dia Karena butuh- dia butuh- spesifik. butuh Iya pendamping. betul, karena dia fokusnya dia orang yang fokus gitu kan. Ya, orang fokus dia melihatnya ini kalau jalan ya apa menjalankan sebuah misi yang cenderung direct, Iya, maksudnya direct. sek, tapi bukan seorang strategis, dia lebih tactician. Oke. Nah, yang ngatur strateginya jadi siapa? Nah itu kan jadi vakum tuh ya. Kalau biasanya kan Sri Asih yang bisa lebih
sebetulnya merpati tuh punya, kalau dibilang helikopter view, dia punya bird view kan. Bird view ya. Agak terbang sih memang, agak terbang. Dia punya bird sih. view, selain dia ngelihat, kalau misalnya dia levitasi, dia ngeliat dengan matanya sendiri, dia juga bisa terhubung sama mata burung-burung, aviary vision. Jadi ada burung mana-mana kan dia bisa jadi melacak ya. Betul. Berarti gundala sama merpati maksudnya? Gundala merpati bisa, tapi tetap sih butuh strategi sih ya. Karena mengambil keputusan itu butuh yang lebih determinan, lebih gitu. Merpati berarti dulu jago nyontek ya? Iya. Suruh burung, di kelas, tolong liatin burung. Waktu sekolah burung nemplok gitu ya. Nggak nyadar. Waktu merpati masih sekolah udah bangkit kekuatannya? Belum sih. Lahan kan. Suzon Anda itu. Oh, kalau gitu dia jadi guru pengawas. Oh iya betul. Tidak ada yang Tapi sebenarnya nyontek. benih-benih kekuatannya udah ada, dia mungkin tanpa sadar. Tapi ini yang menarik ya. Aku kemarin tuh karena sempat ngobrol sama Nabila ya soal Sri Asih Ganis. Nah, most of our superhero gitu, Adi Satria ya, lahir karena tragedi ataupun lahir karena latar belakang yang mereka tuh sampai kepepet banget. Akhirnya suatu entah kejadian ataupun keajaiban terjadi ataupun kecelakaan betul. Termasuk yang Sri Asih kemarin gitu kan. Kalau soal hero journey itu memang jadi hero itu kan berat ya. Ya lebih enak kita jadi orang normal gitu ya. Jadi yang hero itu berat Pak, lu nggak akan kuat, biar mereka aja. Iya, jadi beban, jadi banyak sebetulnya cuma keinginan. Asik ya kayaknya jadi hero, tapi begitu dikasih tanggung jawab hero, banyak yang akhirnya enggak berat, mundur mending jadi orang biasa aja, tanggung jawabnya gede gitu. Jadi kecuali ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi sama dia, akhirnya memaksa dia mau nggak mau jadi hero, dan biasanya ada fase denialnya dulu, penolakan dulu. Dia harus, tapi dia ngerasa nggak sanggup, akhirnya dia nolak dulu sampai akhirnya biasanya ada pelan-pelan terima ya. Pelan-pelan terima karena ada kejadian berikutnya, 1, 2, 3 yang akhirnya memaksa. Aku tidak bisa menghindar lagi, ini tanggung jawab harus jadi jalanku gitu. Siapa yang akhirnya secara jalan hidupnya dia, oke, kayaknya dari awal saya sudah superhero gitu, sudah harus jadi pahlawan buat orang-orang. Jadi memang memilih untuk dari awal. Kalau yang di klasik sih itu ya Tira. Jadi dia udah punya fasilitas ya. Semua sudah kucapai gitu. Yang bisa kulakukan adalah menjadi vigilante. Baik. Jadi jagoan gitu. Itu yang belum aku lakukan. Tapi balik lagi ke Gundala nih, misalnya Gundala jadi pemimpin, itu kemungkinan operasional kantornya murah tuh, bayar listriknya. Kenapa? Kan Karena dia memang tenaga listrik. Kayaknya kalau misalnya itu Gundala nggak jadi pemimpin. Apa? Ngecas aja tuh. Jadi generator gitu, jadi cuma gini doang kerjaannya. Ya tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti di tengah jalan kalau ternyata keadaan memaksa seperti tadi, ternyata Gundala harus jadi pemimpin, ya akhirnya dia mau nggak mau gitu harus belajar. Iya betul. Ya berarti secara kapasitas mungkin Gundala nggak tepat ya untuk langsung. Saat ini belum tepat mungkin. Iya, mungkin belum tepat. Iya. Maksudnya ketika pasca Prahara, kalau dia langsung harus jadi pemimpin, ya dia perlu waktu gitu. Iya itu dia. Dia belajarnya panjang kalau Gundala. Bener sih, setuju sih. Walaupun gue fansnya Gundala ya, tapi bisa terima lah. Karena karakter Gundala kan memang agak santai ya, memang agak. Buat striker sih. Iya, striker betul. Iya, gila-gila. Nah, ngomong-ngomong soal strategi, kan ada orang, ada Adi Satria nih yang punya teknologi yang canggih banget nih di Patriot gitu. Iya. Aquanus nih teman-teman. Oh iya. Kan teknologinya canggih banget kan ya. Apakah dia bisa secara strategis ya memimpin para Patriot gitu? Bisa, tapi kemungkinan dia pride-nya tinggi ya sebagai pengusaha. Iya. Kayak sebagai pelaut zaman dia itulah yang nggak pelaut ya? Nggak pelaut ya? Dia menguasai teknologi. Ya dia punya perusahaan maritim kan. Iya. Tapi bukan pelaut dia tuh. Bukan pelaut. Teknologi maritim, bisnis dan teknologi maritim. Usahanya banyak tuh. Tapi usaha bisa didelegasiin sih. Dia punya bos baru ya. Betul. Biar dia fokus jadi Aquanus gitu ya. Biar dia fokus kan. Agak curang ya. Agak curang. Tapi pemimpin moral dengan pemimpin bisnis itu agak beda sih. Oh iya betul. Itu jelas sih. Mungkin bisa ya, tapi tetap butuh waktu ya.
butuh waktu. Dan mungkin nanti kalau Aquanus jadi pemimpin, nah ini anggotanya bakal di-enhance nih sama teknologi nih. Wah iya betul. Harusnya Sama- markasnya udah bukan di rumah, di pulau tersendiri Ada harusnya. kan Oh dipindahin Bernala. Pulau Bernala ya. Dipindahin ke sana semua. Nanti punya banyak cabang juga kayak toko-tokonya gitu ya. Iya betul. Dia jadi bisnis nih urusan Satria ya. Ada Satria. Dijual merchandise-nya nanti, Pak. Merchandise Asri ini Aquanus gitu ya. yang lain. Iya. Tapi bagus, sisi bagusnya semuanya jadi canggih. Dan mungkin kalau aku boleh sedikit compare ya teman-teman, Aquanus sama Tira itu dua-duanya sebenarnya sama-sama canggih. Tapi teknologi apa yang membedakan kecanggihan mereka? Asal usul teknologinya. Kalau Aquanus kan ya dia memang sebagai pebisnis ya dia bisa ya punya perusahaan, misalnya perusahaan teknologi gitu ya. Tapi kan yang menjadikan dia Aquanus itu teknologi maritim dari bawah laut itu. Kalau Tira ya teknologi yang kita pakai sekarang. Dan Aquanus ini nggak butuh, kalau tadi kan Gundala butuh tandem kayak Merpati misalnya. Kalau Aquanus jadi leader, butuh Anak nggak buahnya sih? udah banyak. Iya. Selain Soalnya dari dia kan Satria gitu. emang leader gitu ya. Dan setelah Sri Asih sebetulnya dia kan yang senior ya. Oh iya betul. Iya sih. Dia ya betul ya. Dari lini masanya juga Sri Asih 54. Habis itu kan Aquanus dulu. Habis itu Masa, Godam, baru Gundala. Jadi secara senioritas dia setelah Sri Emang, Asih. iya. Jadi bisa. Nah, yang senior juga berarti tadi disebutin sama Mas Oyas itu Maza. Maza kalau jadi pemimpin Nah, gimana? Kenapa? Karena yang aku menarik nih Mas Oyas, Maza itu di Jaga Bumi jadi conqueror kan. Iya. Nah, kalau di Patriot sendiri gimana? kalau di Patriot dia belum sampai titik puncak seperti Yang di Jaga Bumi. Jaga Bumi. Kalau Maza yang itu kan memang gabungan dari militer Godam, teknologi Wiba sama spiritual Rawaya. Jadi itu memang dibentuk oleh ketiga kerajaan itu sebagai ya memang disiapkan sebagai pemimpin di saat situasi pelik gitu ya. Situasi yang nggak bisa ini dia dipanggil untuk ya terutama kalau bertiga itu terjadi perang, dia dipanggil untuk menyatukan kembali. Memang disiapkan itu karena memang ada seperti nubuat atau apa profesi ya. Profesi. Jadi dari Rawayanya bahwa nanti akan ada petaka. Jadi Sama. mereka bertiga harus menyiapkan Satria Piningit untuk Iya. untuk itu. Jadi disimpan dulu. Nanti ketika terjadi petaka dia Dikeluarin, betul. Itu ibu kosnya lah ya. Kalau anak-anak kos lagi berantem gitu. Iya. Oh. Nah, kalau Maza di yang Patriot ini hampir-hampir kayak Gundala tapi di kutub yang berbeda. Kalau Gundala di kutub yang logik banget kan, biasanya dia sebagai rekayasa, nih di kutub yang Mistis. sangat bukan yang mistis. orangnya nggak art. Oh, art banget. Realistis, terus apa, Idealisme tingkat intuitif, tinggi, iya, gitu. iya. Jadi dia ada di kutub ada di posisi yang kira-kira sama dengan Gundala tapi berseberangan. Berseberangan, satu otak kiri, satu otak kanan. Iya, gitu banget. Jadi mereka berdua ini sebetulnya butuh leader. Kalau Maza yang di Yes. itu siapa? Yang di Patriot ya. Yang di Jaga Bumi siapa? Apa? Itu Maza, The Conqueror. Langsung Maza gitu. Udah Iya. literally Maza gitu. Justru yang di Patriot, Maza yang Imaji berarti ya. Patriot yang Kanigara. Yang Kanigara ya. Kanigara setelah Iya, senior revolusi. memang dia jadi mentor kan. Dan dia kan barengnya sama Kartubi tuh, Bang. Gede ya, markasnya nggak bisa rumah loh Mas. Oh iya. Markasnya nggak bisa rumah guys. Nggak muat ya. Nggak muat. Gimana ngandangin Kartubi? Apalagi kalau ada para raksa ya. Tapi Pasukannya betul, pasukannya kalau- Palaksa ya. Kalau misalnya Kartubi yang di Patriot ya, yang di eranya Maza Kanigara, apakah dia bisa jadi entah itu Wolf ataupun Panther juga di dalam Ya sebetulnya kita? hakikatnya shapeshifter ya, dia bentuknya Iya. bisa apa aja sesuai kemauan. Oh, berarti Mazanya. emang kemampuan yang kayak Maza yang di Imaji itu sebenarnya Maza-Maza sebelumnya juga udah punya Iya. gitu kan. Iya. Ya emang kekuatannya itu gitu. Ya menarik memang. Memang Maza itu belum banyak dieksplorasi sih ya. Makanya butuh imajinasi kan. Ya. Untuk mengubah ini wujudnya seperti apa di situasi apa, itu yang butuh imajinasi, makanya Harus perlu- kuat di situ dia. ya. Harus seperti situ. Iya. Ini ada yang lucu. Aku ingat banget ini ada pembahasan nih teman-teman. Waktu kita ngomongin jika maka pertama sama Pak Iman. Ini aku mau ngomongin Sembrani. Kalau Sembrani ya jadi pemimpin Patriot,
para durja nggak bisa apa-apa pakai racun, nggak ngaruh, imun, langsung netralisir gitu kan. Harus mikir cara lain. Tapi sebenarnya sendiri kan sebelumnya baru muncul di Patriot ya, belum banyak dieksplor juga ya sebenarnya. Sembraninya sendiri tuh kayak gimana sebenarnya? Karakteristiknya atau kekuatannya gimana biar teman-teman tahu juga. Cocok nggak sih gitu kan? Dia serius malah. Agak kurang serius ya. Iya makanya. Kurang serius. Harusnya agak lucu ini orang. Lebih bukan liar, maksudnya lebih bebas gitu ya orangnya. Terus tapi dia punya kemampuan itu fourth wall itu tuh. Oh iya. Dia bisa lihat dari sisi pembaca. Iya, itu dia. Itu menarik ya. Ngintip dong. Pembaca kasih tahu di halaman 4 halaman berikut apa sih? Nanya duluan dia. Orang dia. Nanya spoiler. Tapi ya itu mungkin bukan sebagai pemimpin ya. Dia punya peran yang bagus gitu. Tapi ya itu ada strategis yang mengatur mau ngerjain apa, Sembrani ngerjain apa. Oh, sama kayak Gundala lagi ya. Iya. Harus ada temennya ini orang. Yang cocok siapa? Yang cocok siapa? Iya, yang cocok dia temennya jadi Sembrani. Juga ya kalau Melar juga kayak dia malah lebih konyol lagi. Ya, wah kalau mereka jadi leader ya lucu pak jadinya. Kayaknya Patriot jadi pasukan badut itu. Bikin Sri Melar lagi. Tapi kan banyak Stand up makanya. Tapi kan banyak di luar sana yang jagoan-jagoan utamanya malah selawak itu gitu. Banyak. Giliran yang serius, yang lebih jago dari dia, jadi anak bawahnya dia gitu. Iya. Banyak kan? Dia mungkin populis, menyenangkan buat semua orang, gitu ya bisa gampang dekat sama orang sama ini. Tapi mungkin kalau sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan, kurang beda ini nggak ya. pas ya. Agak kurang ya. Siapa yang paling cocok menurut Mas Oyas? Nusantara iya. Di mana di Patriot? Nusantara di Patriot Prahara kan ada tuh. Dia jadi ada pemimpin tim kan. Iya. Yang bajunya ungu kan? Iya. Kenapa dia paling layak pakai baju? Karena kalau ini guys, kelihatan nggak? Ada Nusantara. Iya. Dia kalau Nusantara kan memang kalau yang di main Patriot ya. Kalau yang di Revolusi sendiri kan sebetulnya dia punya akarnya dari Kerajaan Majapahit kan. Jadi pemimpin Bayangkara kan kalau misalnya. Pasukan Bayangkara. Iya. Kalau di tentaranya kan? Iya maksudnya kalau di sejarahnya kan Bayangkara itu elite force lah ya. Iya, polisinya zaman dulu. Nah, pas Pampres. Kalau sekarang pas Pampres. Iya, elite force lah. Iya, elite force. Selain kepemimpinan apalagi yang bisa bikin Nusantara jadi pemimpin di Patriot? Selain dia memang punya latar belakang seperti itu. Iya. Ya powernya juga kan ya cukup berimbang lah sebetulnya. Jadi, sama siapa Sri? Ya maksudnya dia punya sama Sri sama Godam lah ya. Sebenarnya kalau bergabung itu akan bisa cukup mengimbangi Sri Asih. Oh gitu. Kalau gabung ya. Iya. Itu fusion enggak ya? Kan bergabung. Agak jogres sedikit ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih rakyat bumi langit nih, siapa sih yang cocok jadi pemimpin dari Patriot? Ya. Gantiin Sri Asih. Yang gantiin Sri Asih. Yeah. Selama masa berlakunya dia belum ada. Dia lagi healing. Nah, tapi Mas Oyas, aku kepo sih. Mungkin akan masuk agak ke revolusi dikit ya Mas Oyas. Apakah nih Mas Oyas? Oke, Sri Asih Nani Wijaya itu lagi vakum. Di sananya dia apa ketemu sosok-sosok Sri Asih lainnya? Di sana tuh di mana? Jadi dia tuh tetap maksa bahas Sri Asih. Padahal nggak ada nih Sri Asihnya kan ya? Apa tuh? Di Patriot. Iya kan? Tapi karena dia fansnya Sri Asih, gini nih arahnya nih. Iya, karena bukan aku doang yang nungguin Sri Asih. Teman-teman di sana semua nungguin Sri Asih banget. Sri Asih yang mana, Pak? Banyak Sri Asih kan, karena di tiap era ada. Oke. Ya, betul dong, di masing-masing jagat ada. Ya. Keren dong. Iya. Karena aku kemarin sempat ngobrol sama Nabila, kan Sri Asih pasti ada di tiap era, itu juga Mas Oya sempat bilang gitu kan. Nah, di era-era Patriot tersebut, saat ada Nani Wijaya, apakah sebenarnya ada Sri Asih lain yang ya aktif juga? Oh, karena waktu kemarin bahas sama Nabila, itu Sri Asih Alana sama Sri Asih Ganis itu ada di satu era, Mas. Sebenarnya itu yang bikin kita bingung ya. Iya. Maksudnya ada dua Sri Asih dalam satu era. Kemungkinan itu terjadi di eranya Nani Wijaya itu seperti apa? Iya. Apa bisa gitu? Sebetulnya kalau hukumnya ya, maksudnya apa ya?
tradisinya. Oh, tradisinya. Ya. Maksudnya kan Sukma Sri Asih ke satu orang. Iya. Orang. Nah, terus ketika ini sudah selesai, ya dia pindah ke orang lain. Jadi sebetulnya satu Sri Asih di satu waktu. Iya. Itu yang bikin kita bingung kemarin kan. Iya. Ini Ganis sama Alana. Ganis sama Alana kok ada bareng? Biar bingung dulu aja, ntar jawabannya ada di mana? Di mana? Yuk. Oh, ada. Udah disiapin kok jawabannya. Disiapin, Pak. Siapin ya. Kalau aku sendiri kemarin berteori ya sama Nabila itu jika makan, oke ada di dua era gitu. Dan tradisinya Sri Asih kan menitis, ya kan dari awal banget nih dari Dewi Asih, Manijaya dan lain gitu kan. Nah, apakah terjadinya fenomena ada dua Sri Asih di satu masa, di satu era, itu ada hubungannya sama entah garis keturunan atau worthy-nya dari masing-masing orang tersebut, Mas? Ya justru itu ceritanya, kenapa bisa ada dua? Oh, Kalau berarti sekarang dijelasin nggak ada ceritanya, ntar dulu. benar, berarti ngantikan di mana nih? Kemarin kata Nabila akan ada cerita Ganis, akan ada di situ kah? Nah, cerita Ganis ini kan jembatan menuju ke situ. Jembatan menuju ke situ. Oh, berarti konklusinya ada di tempat yang lain. Tempat satu lagi. Di cerita yang lain. Ya kita kan gitu nyiapin ya kemarin Ganis, habis itu ke Alana, habis itu balik ke Ganis dulu, habis itu ke yang nanti ini. Oh, ada kejutan lagi dari Sri Asih tuh. Makanya buat fans-fans Sri Asih jangan pernah sabar untuk menunggu. Ya, Pak. Ya kan termasuk saya. Karena banyak banget berarti kejutan yang kita siapkan juga ya, terutama di Sri Asih juga ya. Ya, sekarang udah waktunya nih. Udah waktunya. Menjawab apa? Bukan hari ini. Pertanyaan itu. Pertanyaan itu ya. Kok langsung ke-trigger mau jawab apa lagi nih? Apa nih? Soalnya cerita ruang tunggu ini kan. Kan nggak bisa buru-buru, semua ada setupnya. Betul. Dan Jangan satu-satu. sampai ujung-ujung, Satu-satu jangan kan. tiba-tiba. Iya. Bertahap. Kalau itunya kapan, Mas? Seperti layak kayak teman-teman. Kapan itu? Nanya ke dia. Dia yang udah nyusun. Pertanyaannya kapan lagi ya? Iya. Kapan lagi? Kapan lagi si ya? kejutannya itu? Kalau saya kan bikin kontennya, yang ngeluarin kan dia. Iya sih, bener sih. Ya kalau kalian nonton podcast yang sekarang episode ini, berarti sekitar paling lama 2-3 minggu lagi lah. Asik. Iya, bisa Dan aja. tadi Atau versi teman-teman nih penonton gitu ya. Jika makan Sri Asihnya. Jika makan Sri Asih, kenapa bisa ada dua Sri Asih di satu era? Kenapa menurut teori teman-teman? Jika makanya Sri Asih ada di satu era, itu kenapa sih penyebabnya? Nah, dan bakal kita bahas sebelum bukunya terbit nanti ya. Oh betul. Apakah ada yang mau disampaikan Mas Oyas Ya. ke teman-teman rakyat Bumi Langit? Ya, itu saja 3 kata saja. Apa tuh? Nantikan Sri Asih. Nanti kan Sri Asih. Ya, oke, siap. Stay tune lah pokoknya. Stay tune teman-teman ya. Ya, pokoknya kalau mau tahu info-info yang lebih cepat, aktual itu ikutin terus podcast Bumi Langit kita ya. Betul. Dan jangan lupa ya teman-teman, karena buat ikutin nih, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Lagi gratis ya kan. Dan sebelum ditembak, nyalakan lonceng notifikasi. Betul. Soalnya kalau udah nyalain lonceng nih ya, nantinya kalian teman-teman nih akan dapetin informasi-informasi menarik lagi lainnya. Tuh. Entah di channel Bumi Langit tuh akan ada trivia dan lain-lain gitu kan. Yang paling sering dinanti itu apa, Pak? Giveaway, Pak. Giveaway. Iya dong. Yeah. Nah, kalau giveaway biasanya akan ada di Bumi Langit Podcast ini. Yeah. Hanya di mana, Bang? Di mana? Cerita Ruang Tunggu. Bye. Thank you.